Oke, semuanya balik lagi bareng aku. Wow, ya teman-teman. Akhirnya kita di pertemuan terakhir, pertemuan 3 dari sesi belajar teknikal dari nol. Nah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan terakhir kali ini, kita akan langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari selama pertemuan 1-2 itu, dan kita langsung pengaplikasian di market sendiri. Nah, untuk tiga pokok bahasan kita itu nanti kita akan bahas multi time frame analysis. Multi time frame analysis itu apa sih ya? Mudahnya seperti ketika teman-teman melakukan analisa itu nggak berpatok hanya dengan satu time frame aja. Nah, terus setelahnya kita akan bakal kupas tentang entry dan confirmation-nya. Maksudnya gimana ya? Kita nanti tentuin titik entry-nya, cara entry-nya gimana, terus konfirmasinya apa, dan sebagainya. Dan yang terakhir kita ada trading plan dan backtest. Nah, trading plan ini nanti aku kasih satu siklus full ketika teman-teman bener-bener belum ada apa ya, buka trading view ataupun platform lain terus lihat chart. Nah, itu nanti aku bakal kasih tahu gimana nya mulainya sampai nanti ketika udah teman-teman punya trading plan. Nah, nanti teman-teman bisa backtest gitu. Nah, nanti buat backtest itu di akhir aku bakal ada jelasin, ada toolsnya dari STC, nanti teman-teman bisa gunain buat backtest. Oke, kita langsung aja penjelasan dari multi time frame. Nah, oke, sebenarnya multi time frame itu apa sih teman-teman? Nah, ketika teman-teman menganalisis suatu apa ya, market gitu, teman-teman tuh harus pastiin dulu nih, uh, teman-teman termasuk trader atau menggunakan time frame berapa aja. For example, ketika teman-teman scalping, teman-teman mainnya scalping gitu ya. Nah, teman-teman tentuin berarti time frame yang dipakai time frame berapa aja. Forno, kalau enak yang scalping itu buat scalping sendiri teman-teman. Time frame yang enak digunain ya. Aku scroll dulu deh. Oke, scalping. Buat scalping sendiri, time frame yang enak digunain ini dari aku ya. Scalp. Itu bisa pakai time frame M15, M5, atau M3 boleh. Entry-nya berapa? Nah, ini. Ini kombinasi scalp. Jadi teman-teman fokus uh, time frame besarnya itu M15, M3-nya buat cari kayak polanya, terus M1 buat entry-nya. Nah, sebenarnya time frame ini dibedakan jadi dua sih teman-teman. Ada yang namanya sebelum ke sini ada yang namanya time frame trading, trading, uh, trading TF sama yang namanya bias TF. Nah, ya sebenarnya penyebutannya apapun bisa, yang penting intinya kalau uh, time frame yang buat melihat apa ya keseluruhan biasnya mau kemana itu disebut bias time frame, atau ya time frame menentukan biasnya kemana. Nah, kalau time frame trading itu time frame yang digunakan buat teman-teman entry. For example, ini tadi kan scalp nih, scalp berarti base time frame-nya berapa? M15. M15 teman-teman cari nih market sedang bergerak kemana, ya kan? Terus lanjut M3, M3 cari konfirmasi, misal ada supply ataupun demand. Nah, trading time frame yang dipakai teman-teman di apa? Di M1 kalau scalp. Nah, terus misal aku di trading gimana Mas Paul? Nah, ini by experience saja ya teman-teman. Ini bisa bisa cocok, bisa enggak, nanti teman-teman bisa pakai sendiri. Kalau day trade, ini aku sendiri biasanya pakai pada, ya kan? Ini bisa M30 atau M15. Terus setelahnya pakai M5. Ini kalau di trading. Jadi teman-teman biasnya cari di H1, habis itu turun ke M30 atau M15, baru terakhir di M5.
Nah, nanti kita langsung praktekin caranya gimana. Oke, itu dia time frame. Terus kalau misal, Mas, oh aku seorang swing trader nih, Mas, aku nggak ada waktu nih buat analisa market atau liatin market terus, enaknya pakai time frame berapa ya? Kalau swing nih, swing ini mungkin bisa pakai 4H atau 4H atau daily lah, daily bisa, daily atau 4H. Aduh, salah, 4H. Terus tadi konfirmasinya H1, satu, terus yang terakhir entry-nya M30. Nah ini biasnya jadi teman-teman bisa pakai daily atau per hour, terus nanti turun ke time frame H1, terus trading time frame-nya M30 gitu. Jadi tentuin dulu teman-teman sebelum teman-teman masuk ke market, teman-teman tuh tipe yang mana nih, mau scalping kah, day trading kah, atau swing trading, karena dari setiap apa ya metodenya itu beda-beda dan time frame yang digunakan beda-beda. Nah, pertanyaannya kenapa kok pakai 3 time frame, Mas? Oh, kenapa nggak satu aja gini? eh, Ketika ya berada di market, teman-teman tuh butuh reason yang ini by my opinion ya. Ketika turun di market, ketika teman-teman mau melakukan analis, teman-teman tuh butuh banyak banget data pendukung ya, data pendukung buat melakukan entry posisi. Enggak sekedar cuma oh narik garis saja, misal oh ketika harga baru naik mas, baru naik terus harga em, kayaknya potensi naik lagi enggak kayak gitu. Nah, teman-teman butuh banyak banget data. Nah, salah satunya apa ya udah teman-teman pakai time frame yang banyak. Nah, di sini aku pakai kenapa saran 3 time frame ya menurutku ini udah oke banget gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman buat cari konfirmasi dari ketiga time frame, misal oh dari 3 time frame ini atau ya mau 4 boleh lah kan, misal dari 3 time frame ini oh biasanya semua naik, oh ya udah berarti bener ini naik. Jadi apa tuh namanya, semakin banyak konfirmasi semakin bagus gitu. For example teman-teman cuma pakai uh, time frame satu time frame aja, katakanlah M15 ya dipakai. Nah, sedangkan misal katakanlah teman-teman main scalpnya M15 ini bakal naik nih. Oke, teman-teman entry itu misal ngelong gitu ya. Oh, ternyata tiba-tiba sebelum sampai di area teman-teman, oh ternyata udah ada penurunan dulu. Tapi nggak kelihatan di M15, kelihatannya di M3. Nah, sedangkan kalau ada penurunan ini, teman-teman kan bisa manfaatin tuh. Nah, bisa manfaatin. Nah, ini gunanya ketika time frame. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi nggak cuma satu time frame, hanya 3 time frame. Itu alasan kenapa di sini aku saranin kalau mau atau drone analisis atau yang multi time frame itu pakai 3 time frame. Nah, buat anunya ini tadi ada scalp, day trading, sama swing trading. Jadi tentuin dulu. Nah, oke aku bakal langsung kasih unjuk nih buat teman-teman caranya atau analisa multi time frame itu seperti apa. Oke, kita langsung ke sini. Oke, ketika teman-teman, nah ini langsung masuk ke chart ya. Oke, oh ketika gini, teman-teman masuk, oke di chart ya gini, BTC ada penurunan. Oke, teman-teman udah notice dulu nih, BTC ada penurunan, turun. Oke, berarti apa? Ketika teman-teman lihat oh biasnya turun, berarti fokus teman-teman cari yang namanya sell. Oke, berarti ketemu. Yang pertama dulu nih, satu, alah, salah, bentar. Yang pertama, bias H1 turun. Oke, H1-nya udah turun. Nah, bentar aku atur dulu ya. Oke, H1 turun. Nah, H1-nya turun nih. Terus teman-teman turun ke M30. Ini aku contoh day trading ya. Oke, ternyata di sini ada yang namanya apa tuh namanya? Ketika teman-teman belajar di kalau nggak salah
di awal-awal ini ada yang namanya drop base drop, which is artinya oh ini pasti bisa uh, turun lagi karena apa? Kemarin kita awal belajar kalau drop is drop ketika ada pola drop is drop ini market bisa melakukan melanjutkan penurunan karena itu trennya continuation. Nah, kita entry-nya di mana? Oh ya udah, kata Mas Paul kemarin kalau ada drop is drop kita fokus ke area bisnya. Area bisnya mana? Tandain dulu tuh teman-teman. Oh, ini ternyata ada area bis. Area bis. Bentar, aku kasih habis. Oke, udah ada area bis, berarti valid tuh. H1 turun, terus M30, M30 ada drop, bis drop. Oke, terus lanjut ke M15. Nah, oh ternyata ketika teman-teman lihat di sini di M15 kelihatan nih ada yang namanya supply, ya kan? Ini aja lah. Nah, ini kan base-nya di sini. Oke, ya di sini kan tadi, terus teman-teman turun, di sini ternyata ada supply. Jadi biar kelihatan ya teman-teman ya, ada supply namanya supply. Nah, ada supply di dalam bis. Oh oke, berarti kalau supply berarti fokusku turun. Oh benar, berarti udah ada 3 konfirmasi. Yang 3, yang 15, 3, 15. Ada supply. Nah, terus supply. Oh, nah oke. Berarti udah ada 3 konfirmasi nih Mas Paul. Terus apa yang harus aku lakukan? Oke, berarti dari dari chart teman-teman udah tahu ada 3 konfirmasi buat penurunan. Ya udah, habis itu apa? Tunggu, tunggu sampai harga sentuh area. Nah ini, area sini. Kenapa? Ya karena kita mau lihat tuh reaksi harganya gimana. Nah ini yang namanya tadi di sini kita belajar namanya. Oh, kita belajar namanya confirmation. Entry-nya gimana sama confirmation-nya, cari confirmation-nya gimana. Bentar, nah, oke sambil nunggu. Nah, kita cari confirmation-nya gimana, ya, entry-nya gimana sama confirmation-nya gimana. Nah, ini jadi salah satu komponen juga ketika teman-teman mau jadi seorang trader, teman-teman harus ada yang namanya itu sabar. Nah, ketika udah taruh gini, jangan langsung teman-teman entry. Misal langsung entry gini, misal katakan oke lah, kata Mas Pau, ah dia kataku ini udah ada 3 penurunan. Dia kata Mas Pau teorinya kalau ada kayak gini drop is drop, berarti dia bakal naik dulu. Ya udah aku ngelong, misal long sini, SL taruh bawah sini atau sini, terus baru bisa sambilan bentar Nah, kalau kayak gini lah, kalau kayak gini teman-teman lihat, misal teman-teman ngelong dengan SL di bawah sini kan pasti ke apa tuh namanya, uh, kena SL kan. Nah, makanya ketika tahu misal katakanlah kalau by teori dia harus naik dulu, teman-teman jangan apa ya, kalau aku sendiri aku nggak bakal ambil gitu, aku mending tunggu yang benar-benar ada konfirmasinya karena kita kan analisanya dia harga bakal naik ya kan, harga bakal naik baru turun. Nah kita nggak manfaatin kenaikannya enggak, karena probabilitasnya untuk win di trade itu tuh hampir ya 50-50 kan. Di sini kita carinya persentase gimana dia bisa di atas ya 70% win. Ya udah tinggal tunggu aja harga di area itu. Oke, tunggu dulu.
Kok bisa diem? Bentar, sabar. Gak ngelag guys. Coba. Oke, oke. Ntar aku langsung gini aja. Ntar, oh, dia replay. Nah, aku langsung sini. Nah, oke. Ketika harga sampai sini. Nah, ini yang jadi PR. Aku harus gimana Mas Pau? Ya udah cari yang namanya konfirmasi. Nah, ketika teman-teman besok belajar yang namanya first action itu mungkin bisa dikombinasiin. Tapi mudahnya gini, oh, ketika belum ada tanda-tanda, itu jangan entry dulu. For example, ini kan masih belum ada tanda-tanda nih. Ya udah, tunggu momentum. Set. Oke, di sini udah mulai nih, udah ada mulai tanda-tanda, ya kan? Candle merah. Oke, tunggu dulu. Oh, oke, udah ada tanda-tanda ya udah bisa entry. Kalau udah merah-merah-merah, entry short. SL taruh atas sini, atas space boleh. Target mau ya katakanlah 1/1, dua gini atau ya kita coba sini dulu. 1/1. Oke, dan TP. Ya, dia apa? Ini TP. Dapat 1/1,5 dengan scalping. Oke, jadi manfaatin tuh tadi apa ya, momen menunggu itu dimanfaatin gitu sambil apa ya ketika udah harga sampai di area ini, di area anunya supply-nya ataupun di area yang teman-teman analisa, teman-teman tunggu. Nah, oke, ketika udah ada konfirmasi kayak gini, udah ada mulai uh, candle bearish gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau mau belajar konfirmasi itu bisa search aja misal candle apa tuh candle bullish atau candle bearish itu apa aja bisa dipakai atau mungkin dengan metode-metode yang lain. Nah, itu bisa dipakai digabungin. Nah, ketika aku udah ada, ya udah baru entry. Jangan oke, aku tahu harga bakal naik. Aku entry di sini dengan yakin, dengan PD entry waktu di sini. Terus SL aku di sini, terus apa? Iya bener harga naik, tapi ini loh SL-mu bakal kayak dulu. Soalnya belum tentu ada jaminan ini bakal naik ke area sini, ke area sini. Belum ada jaminan. Makanya kita apa? Tunggu. Oke, itu contoh. Itu contoh langsung dari multi time frame. Jadi kita ada tiga tuh tadi. H1 ada turun, M30 ada DBD, M15 ada supply. Habis itu tunggu harga sentuh area tersebut. Itu apa?
cari konfirmasi. Konfirmasinya bisa dengan candlestick, dengan teman-teman belajar yang lainnya bisa, monggo digabungin aja gitu. Oke, kita cari contoh lagi. Oke, kita tengok lagi di ini, kita hapus dulu, hapus. Oke, up, 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 up. Oke, sini. Oke, nah ketika teman-teman lihat ini teman-teman lihat seperti yang kita pelajarin kemarin, ini ada yang namanya pattern sekilas dulu ya, biasnya. Oh, biasnya dia turun. Biasnya dia kan turun. Turun, oke. Tapi, dari segi bias turun. Nah, sekilas teman-teman lihat di sini ada yang namanya rally base rally. Wah, ini candle kenaikan ini. Oke, berarti ketika biasnya turun terus ada candle kenaikan, oh berarti ini tanda-tanda dia mau kenaikan. Oh ya udah, aku fokus ke rally base rally-nya. Oke, bias udah ketemu nih. Terus teman-teman turun M30. Oh, ternyata Mas Pau, ternyata di sini. Ini kan tadi ada base. Ternyata Mas Pau, dia ada yang namanya fair value gap. Ulang dulunya. Ada yang namanya fair value gap di mana? Fair value gap. Fair value gap. Oke. Oh, ternyata ingat kamu kemarin waktu dijelasin Mas Bo ketika ada fair value gap, oke. Berarti ada ketidakseimbangan di harga. Oh, harga berarti berpotensi buat turun dulu, buat ambil harga tersebut baru naik. Oh, berarti ini sejalan nih sama H1. Kan H1-nya tadi dia H1. H1 tadi dia ada yang namanya H1. Dia ada pertama H1 ada RBR. Oke, M30 ada yang namanya fair value gap. Nah, oke, ada fair value gap. Terus apa? Oh, ternyata di bawah fair value gap Mas Pau, dia ada yang namanya order block. Bullish order block. Oke, tandai. Nah, ketika gitu, oke, M3 H1 udah ada RBR, M30 ada fair value gap ditambah OBB, OB. Wah, ini udah strategi cakep nih. Ada fair value gap ditambah bullish order block. Oke lah, aku tengok 15-nya dulu. Siapa tahu ada yang lainnya. Ternyata ketika teman-teman nih tarik, oh ternyata ketika aku turun lebih jauh lagi Mas Pau, ketika aku tarik Fibonacci di sini ada yang namanya, oh ini apa namanya, golden area. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa apa tuh namanya pelajarin di price action. Oh ternyata ada namanya golden area Fibonacci-nya. Oke, oh ya udah tambahin ada golden area M15. Oke, jadi udah ada, ya udah terus apa? What should I do Mas Pau? Tunggu. Oke, ya udah tunggu. Tunggu harga menyentuh ini, menyentuh area ini. Oke, kita tunggu coba. Up, 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 up. Oke, belum. Kita langsung ke satu bentar. Biar agak cepat langsung ke. Oke, masih tunggu aja.
belum hit, belum hit, masih naik. Ini dulu sih. Oke, oke, kita turun 15. Oke, dan teman-teman bisa lihat area hit fair value gap. Teman-teman bisa lihat yang di apa? Area fair value gap-nya. Ya udah, ternyata udah di hit, entry-nya di mana? Ya udah sini aja. Saya mau mana taruh bawah sini boleh, ya kan, biar aman. TP mana? Udah misalkan berapa? Ya katakanlah 1/2 dulu. Taruh. Kebetulan di sini ada yang namanya apa? Supply. Supply di sini. Supply. Nah, ya. Terus kita tengok. Tadi turun, naik turun. Oke, mau SL lagi dia masih jalan, masih jalan, masih jalan. Kita lihat di sini dia apakah hit SL atau TP, kita lihat dulu. Aku cepetin di M30 biar cepet kelihatan ya. M30 masih belum hop hit TP 1/2. Modal apa? Yes, benar. Modal rally bis rally ditambah variable OP, kita dapat 1/2. Oke, jadi teman-teman ketika lihat apa ya, suatu chart itu jangan langsung uh, harga gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. Teman-teman lihat dulu nih di H1-nya gimana, M30-nya gimana, M15-nya gimana. Ketika teman-teman yang scalping ya M15-nya gimana, M3, M1-nya gimana. Balik ke yang awal tadi. Oke, aku kasih mungkin satu atau dua lagi biar teman-teman makin paham ya. Hmm. Biar teman-teman makin paham. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ketika teman-teman lihat, sebenarnya ini tuh ada lagi nih, ada yang namanya ya sekilas ya. Pasti teman-teman udah tahu. Ya kita ke H1 dulu lah. H1 dulu. Teman-teman tahu, kemarin ada yang namanya konsep liquidity kan. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini ini semua liquidity. Akhirnya apa? Ketika diambil, oh ya udah diambil. Nah, cara manfaatnya gimana? Ya udah teman-teman katakanlah ini belum ke bentuk ya. Oke, oke teman-teman lihat kayak gini. Oke Mas Paul, di sini aku lihat gini dulu aja. Oke, di sini ada liquidity Mas Paul. Oke, udah lihat liquidity. Terus what should I do? Turun ke M13. M30 sorry. Oke, ternyata di area sini masih belum kelihatan. Belum kelihatan apa-apa, masih sebatas liquidity aja. Ya kan, liquidity-nya ini. Ya, kemarin kalau belum paham bisa diulangi lagi. Oh, kebetulan di sini ada supply juga. Nih, baru kelihatan nih. Ada yang namanya supply.
di area sini. Oh, bentar. Aku akan naikin dulu. Atau yang ada order block. Nah, bisa dibilang gitu, ada order block. Ada yang namanya order block. Order block. Terus Mas Pau, ketika aku oke, udah ada order block nih. Terus aku lihat lagi, oh ternyata di bawah order block ada yang namanya value gap. Nah, ini. Oke, fair value gap. Wah, udah cocok nih. Ada liquidity, fair value gap, order block ya udah makanan banjar ya udah. Kita coba tengok, jangan langsung langsung eksekusi, jangan, kita tengok dulu M15 buat lebih meyakinkan lagi. Oh, ternyata emang benar Mas Pau. Di sini dia uh, uh, yang benar sebenarnya di sini ada yang namanya order block fair value gap-nya dari sini sampai sini Mas Pau. Ternyata dia fair value gap-nya lebih gede. Oke. Okay. Oke, berarti ada sini ada dua, ya udah. Berarti aku tunggu Mas Pau. Tunggu apa namanya? Dari H1 kelihatan. Oh, H1 tadi kan dia turun, penurunan. Fokusnya cari sell. Oke. Okay? Aku tulis lagi nih. Satu. Satu penurunan. Oke, M. Terus yang kedua, M30. Ada OB. BROB. Tambah sedikit. Nah, 3. Nah, ini tambah ini. Ada yang namanya apa tadi? Liquidity ya. Liquidity. Terus M3. M15. Lihat. M15 tadi ada yang namanya fair value gap. Bearish fair value gap. Udah. Terus tunggu. Kita aku cepetin. Ketika udah sampai situ. Oh, oke. Harga udah sampai. Terus apa? Turun. Time frame lebih kecil. Oke, belum ada tanda-tanda. 15, M15 saja. Cari entry-nya di M15. Belum ada tanda-tanda. Belum. Oke. Belum ada konfirmasi. Nah, ini udah mulai ada konfirmasi nih. Udah candle, udah mulai candle ini penurunan. Oke lah, mulai entry sini. Sure. SL taruh mana? Atas saja. Even bisa ditaruh di atas supply atau atas supply sini atau order block sini. Kalau enggak, kalau mau menghindari di sini kan masih ada apa ya, liquidity lain, ya kan? Liquidity lain nih, kayak sini, ya kan? Nah, untuk menghindari bisa sebenarnya kalau enggak agak toleran bisa ditaruh di atas sini. Kalau enggak, taruh di sini, di atas ini order blocknya. Gitu. Kasih apa ya, beberapa poin, tambahin beberapa poin. Terus misal di sini kan 11700, oh ya udah tambahin 11400, 500. Oke, kita coba tengok phone. Kita setting dulu. Satu, dua. Kita ke M30 biar cepat. Atau M1 lah biar cepat. Oke. Oke, dia mau. Oke, belum jadi. Kita entry di sini tadi. Dan BEM, TP. TP lagi. Oke. That's it. Jadi, teman-teman apa ya? Ini powerfulnya analisis top down analisis. Jadi teman-teman nggak cuma modal satu time frame, tapi teman-teman modal beberapa time frame buat cari apa, uh, ya, istilahnya tuh kayak cari alasan lah, cari alasan buat
open suatu posisi. Ya kita coba bandingin ketika uh, aku cuma pakai satu time frame gitu ya. Gitu kan lah kayak ya kita random random pick aja lah. Random pick kita cari di sini coba. Nah, kita coba ke ini aja lah BNB. Nah, sedikit. Nah, oke. Kita coba random. Oke, sini. Wait, sorry. Ya, kita random lah. Random bisa katakanlah di sini. Oke, katakanlah aku pakai M30 atau ya kayak gini aja lah. Ya aku tahu di sini dia ada baru bikin base, dia baru nge-base, belum ada apa-apa. Ya udah, kok ya ingat lagi gini, oke, ada baru baru bikin base, terus di sini mulai ada uh, tanda-tanda kenaikan nih, aku coba entry itu kan misal tanpa konfirmasi yang lain. Nah, satu template aja nih, template satu kali dua, coba langsung apa ya namanya? Jadi kalau teman-teman belajar best action emang ketika ada kayak gini, nah ini tuh dia bakal kenaikan. Karena apa? Dia udah uh, ada satu candle pembalikan ditambah satu candle full apa bullish, itu udah ada tanda konfirmasi kenaikan. Tapi kenyataannya ketika teman-teman entry long position di sini, SL taruh sini, langsung SL. Karena apa ya? Nggak ada alasan lain ya. Sebatas ini baru bikin base, dia ada di base bawah, maksudnya baru di bawah, berarti ini bakal naik lagi. Cheese naiknya gini. Kan ini polanya gini teman. Ketika teman-teman lihat kan gini kan dia. Kan gini. Nah, teman-teman beranggapan ini bakal naik dulu lagi nih. Terus turun lagi. Nah, teman-teman beranggapan oh TP di sini ketika sampai di atas ini aku mau nge-short gini. Nah, gini. Aduh, sorry. Nge-short. Nah, gini. Sampai aduh. Sampai sini teman-teman. Ya, dulu deh. Nah, teman-teman mau nge-short gini. Ya kan? Tapi kenyataannya apa? Udah ke SL dulu. Karena apa? Ya itu teman-teman nggak cari konfirmasi di time frame yang lainnya. Nah ini pentingnya yang namanya nah, analisa multi time frame. Oke, itu ya. Jadi balik lagi multi time frame itu penting. Gitu. Jadi teman-teman harus mulai aware gitu kalau mau masuk di market jangan cuma pakai satu time frame, pakai minimal banget tiga time frame. Ya dua time frame lah, oke. Tapi kalau mau oke ya tiga time frame gitu. Nah, buat cari konfirmasi ataupun entry-nya tadi gimana? Ya itu teman-teman bisa apa tuh? Kalau yang kita pelajari kemarin kan ada RBR yang fokus ke base-nya. Terus misal ada supply, ya udah fokus tungguin harga sampai di area supply-nya atau di demand-nya. Terus lihat misal gabungin sama price action, lihat harganya gimana. Oh, ketika udah ada sampai di demand, ternyata dia ada satu candle bullish, misal katakanlah gitu. Oh, itu berarti udah mendukung atau misal udah sampai di supply, ada candle bearish, oh itu mendukung penurunan. Itu buat cara entry sama confirmation-nya. Jadi apa ya? Intinya teman-teman harus lihat dulu uh, ketika area harga sampai di area-area tersebut apa yang terjadi gitu loh. Jadi teman-teman nggak bisa telan mentah-mentah tuh. Oh aku langsung entry itu nggak bisa. Ya, katakanlah di sini ada area yang supply ya. Nah,
area supply. Teman-teman nggak bisa tuh langsung ngelimit uh, ngelimit di sini. Sebenarnya bisa, tapi probabilitas katakanlah teman-teman udah limit di sini. Terus teman-teman gini lah, SL-nya taruh sini. Nah, ini masih berpotensi loh, market masih bisa berpotensi ambil SL teman-teman baru turun lagi. Nah, fokus kita di sini kan buat cari setup yang kira-kira win rate-nya di atas 70-80%. Ya udah teman-teman sabar aja, tunggu sampai harga misal katakanlah di sini atau sampai ke area yang teman-teman tandain gitu. Oke, paham kan? Paham lah. Nah, oke, sekarang kita masuk. Ini kan tadi kita udah bahas multi time frame, entry confirmation. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih deep dive lagi terkait dengan confirmation ya teman-teman bisa belajar sendiri ataupun ya cari-cari di Google gitu konfirmasi, candle konfirmasi itu seperti apa itu banyak banget kan nggak mungkin aku jelasin satu-satu tapi aku kasih kisi-kisi aja kalau pengen cari di Google ya itu candle confirmation itu seperti apa. Dan kalau entry buat entry-nya tadi udah ya dari base-nya, fokus di base-nya. Terus kalau ada fair value gap ya tandain dulu areanya. Kalau ada order book tandain dulu. Kalau ada liquidity ditandain dulu. Tunggu sampai harga sentuh area tersebut baru cari konfirmasi. Nah, ketika teman-teman udah oke nih, ini udah oke, multi time udah oke, confirmation. Nah, sekarang kita mau bikin trading plan. Trading plan itu maksudnya gimana, Mas? Trading plan itu ya namanya kita mau nge-trade itu pasti kita tuh punya apa ya rahasia ataupun kita punya plan. Ini mau gimana sih trade-nya ini? Nah, aku aku bakal kasih satu trading plan yang mungkin teman-teman teman bisa guna ini atau mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman, ketika teman-teman mau screening ataupun mau lihat di trading view, teman-teman harus balik lagi, tentuin dulu. Ini tadi, aduh, sorry, tentuin dulu. Nah ini, teman-teman harus tentuin dulu nih. Nih. Oke, for example, aku cocoknya di D mas, di trading. Oh ya udah, berarti pakainya kunciannya ini. Aku cocoknya di scalp mas, pakainya ini. Aku swing mas, pakainya ini. Oke, ketika udah teman-teman udah tentu, oke, kita langsung masuk ke chartnya. Oke, aku ini kasih contoh di D ya, di trading. Ya udah, aku cari kasih contoh. Oke, ketika market kayak gini, gini dulu lah. Oke, ketika market kayak gini, apa ya? Kita lihat ya. Harga baru turun. Oke, harga baru turun. Oke, harga turun. Terus ada beberapa entry area nih. Ada supply. Juga ada supply juga. Oke, oke, berarti trading plan kita udah tentuin. Habis itu kita marking nih biasnya, bias H1-nya itu kemana? Oh penurunan. Berarti fokus kita apa? Cari supply. Berarti berarti tentuin dulu, tentuin tipe mana. Terus yang kedua cari bias, cari bias. Tiga multi time frame. Nah, ini tentuin tipe mana, cari bias multi time frame. Oke, terus tandai. Nah ini empat tandai area penting. Contohnya apa? Value gap, bis, DLL. Banyak tadi demand dan segala macamnya. Yang keempat, 5. Tunggu harga sampai area tersebut. Terus keenam, ketika harga udah sampai, cari konfirmasi.
Oke, ketujuh. Akhir nih, cari target dari kenaikan TP, area TP ya. Nah, ini area TP ini, area TP ini bisa ditentuin dengan kalau teman-teman mau pakai RR boleh, satu banding satu, satu banding dua, satu banding tiga, satu banding lima, terserah. Ataupun teman-teman bisa uh, cari berdasarkan misal teman-teman bisnisnya supply and demand, oh area supply-nya di sini, area demand-nya sini boleh, atau area resistennya di sini, area support di sini boleh. Jadi tergantung teman-teman. Kalau sendiri, aku bakal tentuin dari area supply ataupun demand-nya. Gitu. Oke, jadi gini, ketika teman-teman udah lihat chart, udah tentuin tadi, terus teman-teman langsung ke chart. Tentuin biasnya, oh H1, biasnya penurunan. Oke, fokus ke apa? Cari area supply-supply. Makanya di sini aku tandain. Terus M30, kita lihat multi time frame. Oke, data di sini tadi belum sentuh. Tak tengok. Oke, berarti udah tandai areanya. Di sini lebih tepatnya di sini area supply. Terus ini areanya ke sini. Oke, habis itu tunggu harga sentuh area tersebut. Belum. Oh, nah ini misal katakanlah kayak gini. Oke, udah ada. Nih, terus tentuin. Udah ada konfirmasi mana? Misal katakanlah konfirmasi ini, ya kan? Udah. Terus cari konfirmasi udah 6 udah, tunggu sampai area udah, terus ya udah cari area TP. Area TP-nya mau di mana? Mau di sini kah? Atau ini kita kasih contoh short, berarti shortnya di sini. Oh, SL-nya taruh ke sini, area supply-nya, TP-nya taruh sini, misal kayak gitu. Terus kita, oke belum. Oke, apakah SL? Oke, SL. Belum. Belum hit, belum SL. Belum, masih tipis. Oke, pakai SL. Belum. Tipis banget. Nah, ini loh. Ini aku kasih contoh. Ini gunanya teman-teman ketika mengantisipasi, ketika apa tuh namanya, taruh SL tuh di area high ataupun low terakhir ditambah beberapa poin. Ini low terakhirnya kan di sini, ya kan? Nah, ini sweep nih. Ini aku turunin biar. Nah, ini ke sweep nih. Nah, ini kan aku belum nih tambah beberapa poin. Ini kalau mau sebenarnya bagusnya ditambahin beberapa poin. Misal katakanlah eh buat ya please 968 dikenepin misal 970 atau 969 play. Nah, gitu. Jadi tambahin beberapa poin gitu buat antisipasi hal semacam kayak gini. Nah, kayak gini. Set. Oke, belum. Belum. Oke, udah running berapa nih? Udah running mau 1:1. Nah, kalau ketika udah mau 1:1, oke, teman-teman boleh SLBEP ataupun biarin running. For example, ini tak biarin running aja, biar jadi contoh apakah ini SL atau TP. Oh, ternyata SL. Nah, ketika SL, oh ya udah berarti dicatat R-1. Nah, ketika misal tadi teman-teman apa tuh namanya taruh sini, ini kan udah 1:1 nih. Nah, ketika udah sampai uh, nah, ketika sampai di sini, salah. Nah, ini kan udah satu, ya, banding satu, atau 1:1 SLBP nih. Ya udah, teman-teman udah aman nih, no risk. Nah, ini juga apa ya, tergantung masing-masing teman-teman juga stylenya. Misal, oke, katakanlah aku 1:1, aku mau take profit
50% Mas Pau. Boleh nggak? Boleh. Jadi diatur aja teman-teman gimana. Nah, misal katakanlah ini, ya udah, terus tunggu lagi. Misal katakanlah ini udah SLBIP, ya udah. Oke, ternyata SLBIP berarti, oke, berarti BIP kita nggak win, nggak lose. Oke, ya udah tunggu lagi, cari. Nah, ketika udah SLBIP ini kan sebenarnya apa ya? Area ini tuh masih ya masih bisa nahan ataupun enggak gitu kan. Itu masih 50-50. Itu ketika udah apa ya? Analisa ketika udah invalid atau BIP, kalau aku sendiri aku nggak bakal entry lagi gitu. Karena aku prinsipnya gini, ketika ada analisa udah jalan terus BIP ya udah. Berarti bisa dibilang analisa itu ya udah cuma sampai BIP aja atau misal 1/1 nggak sampai TP, aku nggak bakal ambil lagi. Berarti itu bisa ciptain pattern baru dan kemungkinan bisa jadi nggak sesuai dengan planku, maka aku nggak bakal ambil. Jadi jangan ketika oh udah BB, ah, kayaknya masih bisa deh aku entry, short lagi deh, short lagi katakanlah sini, misal tetap taruh sini, bisa nih turun, so ide kan, ternyata malah SL. Jadi gitu. Jadi kuncinya apa? Teman-teman ini fokus ini. Nah, cari area TP dan segala macamnya. Oke, kasih contoh deh. Kita cari dulu. Oke, warna biar teman-teman enak. Oke, nah, karena kayak gini lah ya. Eh, H1, oh, oke, H1-nya gini. Dia memang buat penurunan. Penurunan, tapi di sini Mas Pawa aku lihat dia ada, nah, di cukup gede. Oh, ya udah, bisa ada terjadi pantulan. Oke, ya udah, fokus ke M30. Nah, ya, 30. Oh, ternyata M30 ada price action-nya kayak gini. Oh, price action-nya kayak gini. Oh, ya udah. Oke, jika ada price action kayak gini, ketika turun ke M15, tarik konfirmasi lagi. Oh, ternyata belum, ini masih belum high terakhir tuh di sini berarti. Untuk high belum valid, belum break, masih bisa turun. Oke, turun. Oke, belum. Oke, hit. Jadilah change of character. Habis penurunan ke hit, ciptain high baru change of character. Oke, sekarang tinggal cari dia rejection di mana. Oke, double rejection tapi tinggal tarik Fibonacci aja. Fibonacci hanya di sini, up di sini, terus turun, up, baik. Bentar. Oh, oke, belum ada tanda-tanda balikan. Bentar, Fibonacci-nya aku benerin dulu. Up sini sama sini. Oke, belum ada tanda-tanda balikan, tunggu. Oh, udah ada nih. Aku entry, baru entry. Option entry, SL mana? SL taruh sini. Mau, kalau mau apa tuh namanya, aman ya bawa sini, tapi kan nggak mungkin, ya udah kita cari aman, taruh sinilah, bawa sini dari liquidity sweep. Target mana? Target sini, 1/1. Oke lah, oke. Kalau nggak, kalau RR-nya jelek, oh ya udah, RR-nya jelek mas, bawa aku taruh agak sini aja lah, agak high risk sebenarnya di bawah low target, tapi nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah ini terus, uh, ada, oke tunggu, oke, belum, masih belum, harga belum, Hup,
belum naik. Kita ke M30 biar cepat. Oke, take profit. Modal apa? Nah, itu tadi test of karakter, tentu ini biasnya turun. Dilihat, oh ternyata di sini ada demand segala macamnya. Nah, kenapa targetku di sini? Karena dia ada yang namanya, ini teman-teman kalau teman-teman lihat, ekspektasi bakal atau di sini ternyata dia naik lagi. Gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya? Tadi tentuin bias, terus ada 7 tadi ya. Aku mana tadi? Ini, nah ini. Tentuin tipe mana, terus cari biasnya, terus habis itu multi time frame, terus tandain area penting, base dan segala macam, terus tunggu harga sampai area tersebut, terus cari konfirmasi, terus cari area TP. Nah, buat apa ya, teman-teman kalau pengen apa namanya, kalau pengen yang namanya backtest gitu, yang ini STC nyediain teman-teman template buat teman-teman backtest, nanti bakal di apa tuh namanya, di share juga ini template-nya. Misal nih, katakanlah teman-teman modal awal, katakanlah ya nggak aja $100. Nah, oke. Nah, ini misal dari trade kayak gini tadi. Nah, dari trade yang ini aja lah, yang pertama tadi. Oke, teman-teman loss. Loss berarti sini tulis L. Nah, berarti udah minus nih, loss 1. Nah, terus trade kedua tadi contoh win. Win. Oke. Ya udah, terus misal ada 3W. W lagi, L lagi, W lagi, W lagi, L, L, L. Nah, ini bisa kelihatan nih, oh, dengan analisa yang tak pakai, aku ternyata win rate-nya 50, terus win-nya 5, loss-nya 5. Tapi di sini kelihatan, oh, ternyata kamu masih grow dari $300, uangku 350. Gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin ini nanti. Ya yang diisi di mana aja, yang ada warnanya aja teman-teman. Ya diisi ini buat modal awal ya tentuin sendiri. Misal teman-teman mau backtest di modal berapa. Terus ini, nah buat settingan ini tuh aku, nah settingannya 1:2 RR-nya. Nah kalau teman-teman mau ganti sendiri bisa nih nanti di profit. Tinggal di ini aja, di ini yang kalau win misal 1:3 yo, win-nya 50, kalau loss minus 50, kalau win berarti 150. Kalau mau 1:1 ya minus loss minus 50, win tambah 50. Tinggal di itu aja, tapi ini aku setting di 1:2. Nah, cara ngopinya gimana, ya udah tinggal file terus nanti ke make a copy. Nah, copy ini gitu teman-teman. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan ya. Ini jadi apa ya, chapter terakhir gitu harapannya teman-teman, ketika teman-teman nonton nih dari awal sampai akhir, teman-teman bisa apa ya, membuat setup sendiri gitu, bisa bikin setup sendiri, bisa analisa sendiri. Jadi ketika teman-teman into di market, teman-teman bisa lihat nih apa namanya, market ini bergerak ke arah mana dan segala macamnya gitu. Buat teman-teman yang apa sih, pengen tanya-tanya, bisa banget mampir ke channel kita. Ini ada STC, bisa search aja di Telegram Software Trade Circle, atau kalau masih bingung atau punyanya X atau Twitter, bisa banget nih DM ke Twitterku, nggak apa-apa. Itu namanya ini teman-teman, ntar melek, melek. Nah ini Xpau. Nah ini teman-teman bisa cek aja, di chat aja, misal Mas Pau aku gini 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 gini, tolong dan segala macamnya. Nah ini gini, aku sering juga share kayak gini dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa chat di situ, kalau enggak ya ke channel Telegram kita gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sesi dari belajar teknikal mulai dari nol. Nah mungkin di next playlist gitu, kalau teman-teman ada
saran atau ide boleh banget itu buat sampai di kolom komentar. Kalau mau ada pertanyaan juga boleh banget ditulis di kolom komentar atau langsung aja join channel STC. Kalau nggak DM boleh, DM aku juga boleh. Oke, gitu aja. Sekian dari aku. Mungkin nanti misal ada saran atau apa bisa langsung aja kontak. Gitu. Terima kasih. See you di kesempatan selanjutnya. Bye bye teman-teman.